Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, terlebih dahulu silakan diperbaiki dulu kursi mejanya. Kemudian kalau ada sampah silakan dibuang. Silakan diperbaiki. Baik, mengawali kegiatan kita terlebih dahulu mari kita berdoa. Jadi silakan kita kelas pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita ini adalah generasi Indonesia. Nah, sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Minggu lalu itu kita belajar apa? Semua bersih. Kita yang kita pelajari semua bersih, Hidup dan nyaman. Yang minggu lalu ya? Ya. Ada yang tahu? Ada yang bisa jelaskan? Apa itu hidup bersih, hidup jadi nyaman? Ada yang bisa jelaskan? Siapa? Saya Pak. Silakan. Kebersihan itu sebagainya dari iman. Kebersihan itu sebagai kita pada kesempatan ini akan masuk pada materi ini. Mari berperilaku jujur. Jadi pertemuan ini kita akan membahas mari berperilaku jujur. Menurut kalian jujur itu apa? Ada yang bisa kasih penjelasan? Tidak berbohong. Apa? Tidak berbohong. Ya, jujur itu tidak berbohong. Ada lagi? Siapa? Tidak menyontek. Ya. Ada lagi? Jujur menurut kalian dong? Oke, sekarang. Tidak mencuri. Sekarang saya mau tanya. Yang sering biasa kalian lihat perilaku tidak jujur. Apa? Makan tidak bayar. Makan tidak bayar ya. Jadi makan di kantin terus tidak Bayar. bayar. Itu perilaku tidak jujur ya. Nah, jadi sering kita lihat. Supaya yang kalian cita-citakan itu bisa kalian capai. Amin ya Rabbal. Amin. Kita memiliki tujuan pembelajarannya. Jadi ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Nah, apa tujuan pembelajaran? Setelah mengamati gambar dan video dan berdiskusi, peserta didik mampu: 1. Menguraikan makna perilaku jujur sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait dengan benar. 2. Menyimpulkan makna perilaku jujur sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang 3. Mengembangkan perilaku jujur sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 42 dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, melaksanakan perilaku jujur sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 42 dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Ya, bisa kita lihat ya. Kejujuran itu memiliki 4 pengertian dasar. Jadi ada 4 pengertian dasar yang kejujuran. 1. Kejujuran adalah kesesuaian antara perkataan dan perkataan. 2. Kesesuaian antara informasi dan Kenyataan. Yang ketiga, kejujuran itu ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, kejujuran adalah sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Nah,
dari pengertian tersebut, jika kita menerapkan, maka akan melahirkan perilaku-perilaku yang baik. Satu, akan melahirkan perilaku komitmen. Jadi orang-orang yang sesuai perkataannya dan perbuatannya pasti melahirkan sikap komitmen. Sesuai perkataan dan perbuatan ya. Yang nanti itu jadi orang yang komitmen. Kemudian kesesuaian informasi dan kenyataan itu akan melahirkan sikap tabayun. Jadi sikap tabayun itu ada yang tahu? Sikap tabayun ada yang tahu? Jadi sikap tabayun itu ya, Bapak jelaskan. Jadi sikap tabayun itu adalah sikap mengcross-check terlebih dahulu informasi yang didapat. Jadi begitu dapat informasi tidak langsung cerita, tapi harus di-cross-check dulu, benar atau tidak? Nah, jangan sampai itu misalnya fitnah, nah, maka kita akan menyebarkan berita fitnah juga, ya. Nah, oke. Kemudian akan menunjukkan perilaku konsisten, itu ketegasan dan kemantapan hati. Kita akan konsisten. Kemudian terakhir sesuatu yang baik dan tidak campur tulisan akan melahirkan perilaku taat asas atau jujur dengan diri sendiri. Kalian pasti taat dengan aturan, maka kalian pasti tidak akan lambat. Itu tidak akan terlambat. Sampai sini paham nih? Pembelajaran kita ini, Bapak akan bagi ke dalam beberapa kelompok, ya. Dan pembelajaran kita ini akan menggunakan model pembelajaran problem basic learning atau pemecahan masalah. Berarti sebentar kalian harus jadi detektif untuk memecahkan kasus. Jadi ada kasus nanti yang kita tangani dan harus selesai ya. Nah, pada kesempatan ini saya persilakan kalian untuk bentuk kelompoknya. Sekarang ada yang bisa bantu jelaskan gambar 1, 2, 3 dan 4. Gambar 1 dulu, ada yang bisa? Nyontek. Apa? Nyontek. Oh, nyontek. Jadi ada sesuai yang nyontek. Ah, ini yang keempat ini. Ini yang keempat. Ada yang bisa? Ah. Iya, jadi ada anak yang berperilaku Duduk. Oke, dari gambar ini, ya. Apa kira-kira masalahnya? Ada yang bisa? Kita rumuskan sama-sama. Ada yang bisa? Yang, oke. Oke, jadi gambar 1, 2, 3 dan 4 ini bicara tentang apa lagi? Ada lagi? Ah, ini. Nah, ini ada yang menyontek. Ini ada yang mencuri, ini ada yang lihat kisi-kisi. Terus hanya ini gambar yang berperilaku gitu. Apa tadi? Apa manfaatnya? Ah, ada lagi? Ah. Nah, apa yang kalian sebutkan tadi itu ya sudah tepat. Yang pertama, bagaimana makna jujur? Ya? Ini ada apa? Kemudian yang kedua, mengapa itu sulit diterapkan itu jujur? Pasti kalau enggak bagaimana? Kalau ada yang kasih kisi-kisi, kasih jawaban, menyontek apa lagi ya? Kemudian manfaat jujur. Kemudian bagaimana langkah-langkah menerapkan perilaku jujur? Selanjutnya, Bapak akan membagikan LKPD. Jadi Bapak akan membagikan ini pada masing-masing kelompok. Nah, semalam sudah Bapak kirim ya video, kemudian ada channel yang telah Bapak buat, dan untuk antisipasi siswa yang tidak punya handphone ada Bapak cetakan ya, ada yang Bapak printkan. Jadi bisa kalian baca. Oke, jadi setelah LKPD kan ada satunya pakai ada ya, kemudian LKPD ada ya, kemudian yang apa di YouTube sama yang di handphone yang saya bagi semalam ada ya. Sekarang saya kasih waktu 60 menit kalian mengerjakan kasus atau masalah yang ada dalam LKPD tersebut. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Jadi untuk bisa menyelesaikan kasus itu, untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, kalian harus berbagi peran ya. Kalian harus berbagi peran, kalian harus berbagi tugas. Jadi harus bekerjasama ya. Silakan diakses videonya. Ya, sudah handphone ya. Ada yang dari video, ada yang dari video, ada yang lagi ya.
yang baik, ya, kelompok yang terbaik adalah kelompok yang berhasil menyelesaikan atau menyelesaikan masalahnya atau kasusnya sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Oke ya? Oke. Kemudian juga Bapak sudah menyiapkan mengantisipasi ada siswa yang belum punya handphone. Jadi di kelompok ini bisa kalian nonton sama-sama videonya. Ini Bapak putarkan ya, bisa kalian sambil amati. Oke, amati gambarnya, kemudian videonya, kemudian dibaca itu ya. Baca itunya kemudian mengamati dibaca. Kemudian jawabannya kalau sudah ketemu langsung dikit ya. Kalian tulis saja. Bagaimana? Tidak apa, ya. Kemudian dibaca bukunya, kemudian kalau tidak selesai lagi dibaca. Maksudnya karena ada godaan, karena ada jin kode manusia. Maksudnya karena ada godaan ya. Jadi maksudnya itu ya karena ada jin kode manusia. Maksudnya itu godaan ya. Sudah saya sampaikan tadi di awal, kelompok yang terbaik itu kelompok yang berhasil menyelesaikan kasusnya atau menyelesaikan masalah yang dalam PKPD tepat waktu. Yuk, dikerjakan. Kira-kira menurut kenapa 700 juta? Jangan mencampur satukan kebenaran dan kebatilan. Contoh perbuatan. Ini temannya siapa yang mau presentasi? Pastikan. Jadi siapa yang presentasi? Siapa? Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fabian. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami dan hasil pengamatan. Kejujuran sulit untuk diterapkan. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, jujur termasuk dalam akhlak, memudahkan, dan jujur itu penting. Berani, jujur itu hebat. 2. Jujur merupakan perilaku yang wajib pada umat Islam. Jujur terdapat berasal dari beberapa jenis seperti kejujuran dalam niat, hati, dan jujur dalam perbuatan. Oke, siap. Silakan, bertanya ke kelompok mana? Kelompok 4 bertanya untuk kelompok 1. Kelompok 1 mana? Oke, perhatikan ya. Adapun pertanyaan saya, misalnya
Suatu ketika uang keras hilang dan kita tahu, tapi kita tidak memberi tahu karena guru tidak bertanya kepada kita bagaimana kaitannya makna kejujuran. Oke, jadi bentar yuk. Ulang lagi ya. Kita tahu, saya katakan, tapi kita tidak sampaikan sama guru. Kayaknya bagaimana itu? Bisa langsung jawab. Oke, siapa akan jawab? Oke, silakan. Menurut kelompok kami, Silakan ya. kelompok 1, pengertian kejujuran kesesuaian antara informasi dan kenyataan serta ketegasan dan kemantapan hati. Jadi kalau ada kasus seperti itu, kita harus menyampaikan kebenaran yang kita ketahui. Oke, sip. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menambahkan jawaban kelompok 1. Dalam Quran surat Al-Baqarah yang 42 sudah menjelaskan kita dilarang menyembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Jika tidak boleh kita sembunyikan informasi harus disampaikan. Terima kasih. Oke, sip. Saya kasih waktu kalian sekitar 10 menit untuk merangkum supaya ada bahan di rumah. Ya, yang ada di LKPD. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan dirangkumnya. Dirangkum. Oke, sekarang silakan kumpul LKPD-nya. Silakan. Ulang. Oke, ya, silakan duduk kembali. Nah, Bapak memberikan apresiasi sama kalian ya, bagus. Kalian ternyata menjadi detektif peluru karena alhamdulillah kalian mampu mengerjakan LKPD-nya, tugas atau masalahnya yang diberikan sesuai padatnya. Kalian hebat semua ya. Pada bagian terakhir ini, mari kita buat kesimpulan setelah dari pembelajaran kita ya. Jujur itu sebagian dari mana? Oke, jujur itu sebagian dari iman. Oke. Jujur adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Oke, akhlak yang mulia. Itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Kesesuaian sikap, perkataan dan perbuatan. Manfaatnya kalau kita jujur dari hasil kalian apa? Dapat kepercayaan dari orang lain. Oke, dipercaya sini ya. Dipercaya sini ya. Dipercaya orang lain. Apalagi tadi kelompok 5? Mendapatkan banyak teman. Banyak teman tentu. Ada lagi? Kita tidak was-was ya? Apa? Mendapat pahala dari Allah itu. Subhanahu wa Ta'ala. Memahami materi kita ini. Kalian paham materi kita tadi tentang jalan paham? Tidak pertanyaan? Pembelajaran ini kita menarik atau tidak? Menarik. Oke, jadi nanti kita perbaiki ya. Meskipun kalian sudah suka, tapi kita tetap perbaiki ya. Yes. Pak Guru sampaikan untuk minggu depan materinya dipelajari ya. Judulnya tentang amanah. Ini saya lakukan. Pak Guru. Ya. Nanti Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillah.